teman-teman, kembali lagi bersama saya Aninda Hikmatia. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis wacana. Nah, pada kali ini saya bersama dengan partner saya nih. Halo teman-teman, saya Aprilia Vimala. Kita akan belajar mengenai analisis wacana. Teman-teman tahu nggak sih apa itu analisis wacana? Mari kita simak cuplikan video berikut. Analisis wacana ini kan menjadi salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi sebenarnya terkait dengan analisis wacana bisa kita lihat di aspek linguistik. Kita bisa memilah bahwa linguistik itu ada linguistik struktural dan linguistik fungsional. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rahmadi tadi ya teman-teman, dikatakan ada ranah linguistik. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada linguistik struktural dan linguistik fungsional. Nah, linguistik struktural itu meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, sedangkan linguistik fungsional yang mengedepankan fungsi itu meliputi pragmatik, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Nah, teman-teman, menurut teman-teman analisis wacana itu masuk pada linguistik struktural atau linguistik fungsional? Nah, ternyata analisis wacana itu dapat menjadi dua bagian, itu dari linguistik struktural maupun linguistik fungsional. Jadi dua-duanya masuk pada analisis wacana. Nah, jadi apabila dikaji secara tekstual, maka analisis wacana itu termasuk linguistik struktural. Nah, akan tetapi apabila analisis wacana itu dikaji dengan melibatkan kontekstual, nah maka termasuk linguistik fungsional. Nah, jadi apa sih itu analisis wacana? Dalam proses pembelajaran kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks kehidupan, konteks semestaan. Karena selalu saya katakan agar kita tetap bersinar dalam proses berkomunikasi dengan sesama kita, tentu akan memberikan satu kontribusi dalam tuturan kita. Sama ketika kita bicara analisis wacana, yang namanya ini dua kata ya. Jadi kalau dalam linguistik struktural tadi saya sebutkan kita akan belajar analisis wacana, itu bisa dilihat dari dua kata ini, analisis dan wacana. Analisis itu mengkaji, wacana itu bisa merupakan bentuk tekstual yang dikaji. Baik, seperti yang sudah dijelaskan bahwa analisis wacana merupakan sebuah kajian mengenai wacana tekstual. Wacana memiliki peran yang penting dalam proses berbahasa. Wacana dapat mempengaruhi bentuk maupun makna dari bahasa yang dipergunakan. Wacana digunakan untuk memahami teks agar informasi yang disampaikan jelas dan utuh dalam kebahasaannya. Jadi, analisis wacana mengkaji keseluruhan cakupan percakapan, teks maupun naskah. Analisis wacana ini menjadi suatu upaya dalam memahami maksud tersembunyi dari penulis atau penutur. Analisis wacana berhubungan dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dengan perilaku individu. Dan inilah pentingnya ketika kita belajar analisis wacana, kita akan melihat dari sisi teks, konteks, dan konteks. Dan yang membedakan analisis wacana tekstual dan kontekstual itu adalah pada konteksnya. Yang membedakan pembelajaran pragmatik dan sosiolinguistik itu terletak pada konteksnya. Lalu di mana pembeda antara analisis wacana, pragmatik, dan sosiolinguistik ataupun psikopragmatik? Pembedanya adalah pada kontekstualnya. Teks dan konteks yang mengikuti, teks dan konteks yang mengikuti mungkin masih memiliki kesamaan, tapi konteks itu. Nah, teman-temanku, konteks situasi ini menjadi hal yang penting dalam kajian wacana ya. Pada kajian wacana itu erat kaitannya antara hubungan penggunaan konteks, situasi, dan penggunaan ragam bahasa yang ada. Nah, pada analisis wacana ini terdapat teks, konteks, maupun konteks. Nah, teks itu adalah suatu naskah ataupun ujara sebagai bentuk bahasa. Nah, kalau konteks itu adalah teks yang mendahului maupun yang mengikuti. Nah, di sini kalau konteks itu diartikan sebagai suatu hal yang berada di lingkungan penggunaan bahasa yang mengacu pada pengetahuan dunia. Nah, jadi konteks ini menjadi pilar dalam memahami teks. Nah,
Jadi teman-teman, konteks itu tentu selalu berhubungan dengan lingkungan penggunaan bahasa yang berdasarkan pada pengetahuan mengenai penerjemahan bahasa. Ini dari buku, ini analisis wacana, ini bisa kita kaji. Analisis wacana. Dari teks ini, analisis wacana, pragmatik, kajian teori dan analisis. Atau kita lihat di koran misalnya. Ini analisis wacana tulisan yang misalnya dalam sebuah laporan. Atau misalnya saya ambil juga misal dalam sebuah puisi. Analisis wacana. Ini bisa menjadi objek kajian analisis wacana. Jadi sebenarnya kita bisa mengkaji objek wacana di sebuah media cetak. Bisa juga media TV, media online, di YouTube, itu bisa kita gunakan. Itu bisa kita kaji. Nah teman-teman, sudah dijelaskan oleh Pak Rohmadi tadi bahwa objek kajian analisis wacana bisa berupa koran, puisi, televisi, atau dari YouTube. Jadi, objek kajian analisis wacana dapat diperoleh dari media cetak maupun media online. Objek tersebut dapat berupa teks maupun ujaran. Objek berupa teks dapat berupa naskah pidato, naskah drama, novel, cerpen, teks wacana di koran, atau media iklan di baliho. Sedangkan objek yang berupa ujaran dapat berupa percakapan sehari-hari, hasil rapat, hasil diskusi, atau ujaran yang berasal dari media online seperti YouTube, radio, dan televisi. Apabila kalian ingin mengkaji objek yang berwujud tuturan, maka perlu ditransliterasi terlebih dahulu ke dalam bentuk tekstual. Teman mencoba membahas analisis wacana ini dalam beberapa aspek. Artinya apa? Ketika kita berbicara masalah analisis wacana, nanti tentu kita akan bisa melihat analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Nah, dua dimensi inilah yang menjadi sangat penting ketika kita lihat dari sudut pandang leksikal dan juga dari gramatikal. Nah teman-teman, Pak Rohmadi tadi mengatakan bahwa ada dua aspek dalam analisis wacana ya. Nah, yang pertama itu ada aspek tekstual dan yang kedua itu ada aspek kontekstual. Nah, analisis tekstual ini berbasis struktural. Nah, sementara itu ada analisis kontekstual itu berbasis kontekstual. Nah, aspek tekstual ini berhubungan erat dengan teks atau ujaran yang ada. Nah, aspek tekstual ini terdiri dari aspek gramatikal dan aspek leksikal. Nah, aspek gramatikal sendiri terdiri pengacuan, penyulihan, filsafat, dan perangkaian. Nah, jika aspek leksikal itu terdiri dari repetisi, sinonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Nah, selanjutnya ini teman-teman, aspek kontekstual. Nah, di sini aspek kontekstual itu adalah aspek yang berada di luar teks, di luar ujaran gitu. Jadi aspek kontekstual ini meliputi ada prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, diperlukan pemahaman tekstual maupun pemahaman kontekstual dalam mengkaji wacana dalam berbagai sudut pandang Yang berbasis teks, koteks, dan konteks. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman penggunaan bahasa. Dengan mempelajari analisis wacana, tentu kalian dapat memahami hakikat bahasa dan perilaku berbahasa yang ada di lingkungan sekitar. Penguasaan wacana yang baik akan menghasilkan suatu teks atau ujaran yang berkualitas. Dengan penguasaan analisis wacana, pemahaman hasil karya teks atau ujaran tersebut akan mudah dimengerti bagi pembaca atau pendengar. Karena penggunaan bahasa yang kita gunakan tidak bertele-tele. Untuk itu, mari kita belajar analisis wacana.